Pak Wayan Mustika, kita lanjutkan percakapan kita. Iya. Pak Wayan, dalam terutama di Nusantara ini, Pak Wayan ya, Iya. kenapa banyak tradisi spiritual jam 3 pagi itu sebagai waktu yang istimewa? Sebenarnya apa perbedaan di momen itu dibanding waktu lain, Pak Wayan? Kira-kira seperti apa tanggapan Pak Wayan? Ya, banyak yang menggunakan jam-jam seperti itu. Dini hari lah. Iya, Karena kalau dibilang jam kan waktunya bisa beda-beda. benar. Jam 3 WIB apa WITA gitu. Jadi intinya adalah ketika kita bangun pagi, orang pada saat baru bangun itu dari gelombang pikiran delta Mm-mm. akan masuk ke gelombang beta yang aktif. Tapi dia pasti akan melewati gelombang alpha theta. Iya. Itu gelombang meditatif secara alami. Mm-mm. Itu juga mirip dengan ketika kita mencoba baru masuk ke posisi tidur. Tapi biasanya agak sulit. Oke. Kalau kita lagi posisi gelombang beta, sibuk, bangun tidur, menuju delta, beberapa orang tuh bahkan nggak sadar kapan dia tertidur. Tapi kalau bangun pagi, dini hari jam 3 misalnya, kita seketika sadar bahwa kita baru bangun. Itulah gelombang pikiran kita lagi benar-benar tenang, Oke. suasana di luar tenang, itu kemudian membuat kita bisa terkonek dengan sumber ajaib di dalam diri kita. Jadi itu bisa dipakai untuk kebutuhan kesembuhan atau membangun masa depan kita. Oke. Jadi membangun apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, kita terhubung dengan daya ajaib metafisik, saya menyebutnya demikian. Jadi kita terhubung dengan kekuatan ajaib batin bawah sadar kita ketika kita baru bangun dini hari itu. Ya. Berarti Jadi nggak harus, jangan sampai kalau mengatakannya jam 3, tahu-tahu pas baru bangun, aduh ini jam 4, aduh ini jam setengah 4, atau jam 5, Iya. gitu. Aduh udah lewat jam 3-nya, kan jadi bingung. Padahal benar. setiap kita bangun pagi itu, terutama yang dini hari itu, suasana di luar masih tenang, manfaatkan sebaik-baiknya momen itu untuk berpikir yang lebih jernih, lebih positif, lebih membangun untuk masa depan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu sangat ini Pak Wayan, sangat dianjurkan ya kalau jam-jam atau dini hari, mungkin mulai jam 3 mungkin ya. Iya, kalau kita bangun jam segitu. Oke. Apakah benar di jam-jam pagi atau dini hari itu Pak Wayan, manusia lebih terbuka Pak Wayan? Kalau iya, apa yang sedang terjadi di level batin atau energi? Ya, itu tadi batin bawah sadar kita sedang terkonek dengan pikiran sadar kita. Nah, kan kekuatan alam semesta itu kan kekuatan di luar pikiran sadar kita, sehingga disebutlah kekuatan bawah sadar. Jadi sesuatu yang tidak terkendali oleh pikiran sadar kita secara langsung. Tetapi kita bisa terkonek dengan mereka dan membiarkan mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah kita. Sebagai contoh ini misalnya, seorang direktur di sebuah perusahaan, belum tentu dia bisa terhubung langsung dengan karyawan bawahnya. Benar. Karena karyawan bawah, dia pasti punya kepala departemen dan seterusnya. Iya. Tetapi apa yang menjadi perintah utama, visi misi dari sang direktur atau manajer itu akan diteruskan oleh kepala departemen dan karyawan di level paling bawah, sehingga yang menjadi visi misinya tercapai. Nah, kapan dia terhubung seperti itu? Nah, dalam diri kita, dalam kehidupan kita, hal itu terhubung ketika kita baru bangun pagi misalnya. Pikiran sadar kita sebagai manajer direktur itu bisa memberi perintah langsung ke batin bawah sadar yang menggerakkan tubuh kita. Ada kecerdasan di sel-sel tubuh kita. Itu bisa diperintah langsung ketika kita berada di kondisi alpha theta. Kondisi meditatif. Nah, banyak orang kan susah untuk sengaja bermeditasi. Kadang mereka mengeluh, saya meditasi kok pikirannya kemana-mana. Gitu. Benar banget. Nah, jadi pas bangun pagi itu kan kita langsung terhubung begitu saja, secara alami. Jadi itu momen yang paling golden period untuk membangun masa depan. Ya. Seperti termasuk tentang kesehatan juga Pak Wayan. Bisa. Saya kemarin pas acara ngaji Rasul di Jakarta, ketemu seorang peserta, beliau dokter. Ya. Beliau memperkenalkan diri dan beliau bercerita bahwa beliau kena tumor tiroid. Ya.
awalnya berukuran 5 cm. Mm-mm. Terus sebelum memilih untuk melakukan operasi, beliau sempat nonton video kekuatan penyembuhan dalam diri Iya. yang saya bikin. Lalu beliau mengikuti arahan itu dan beliau sangat berterima kasih ketika bertemu di acara Ngaji Roso di Jakarta beberapa bulan lalu. Beliau bercerita bahwa tumornya itu mengecil menjadi 1 cm. Mm-mm. Nah, kabar sekarang belum tahu lagi. Mudah-mudahan semakin lama semakin mengecil dan hilang. Oke, oke. Karena pikiran sadar kita terkonek dengan kecerdasan yang ada pada sel-sel tubuh kita. Oke, oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Wayan buat teman-teman yang mungkin mempunyai penyakit yang susah untuk disembuhkan, dan kan sekarang banyak yang putus asa Pak Wayan. Ya. Sudah berobat ke sana kemari dan hasilnya juga nggak ada gitu loh. Mungkin dengan cara ini mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan biar teman-teman lebih semangat untuk sembuh gitu. Yang pertama, kesembuhan itu sering terjadi ketika kita sampai di fase penerimaan, disebutnya fase acceptance. Nah, ketika kita terdiagnosa sebuah penyakit yang mungkin membuat kita tidak bisa terima, biasanya penyakit berat atau mungkin sesuatu yang sangat mengancam kematian gitu misalnya. Yang pertama pasti kita akan mengalami fase yang disebut fase denial, fase menyangkal. Nah, pada fase menyangkal ini kan kita nggak mau periksa, nggak mau ke dokter, takut nanti didiagnosa yang lebih parah lagi. Ini fase denial namanya. Kalau akhirnya terbukti, mau nggak mau akhirnya kita periksa dan terbukti apa yang kita takutkan menjadi realita dari hasil pemeriksaan itu. Biasanya orang masuk ke fase anger, marah-marah. Kenapa saya kan sudah jaga kesehatan dengan baik, sudah rajin sembahyang, nggak pernah berbuat buruk, kenapa harus saya yang kena sakit ini gitu misalnya. Atau mungkin dia akan marah, jangan-jangan ini penyakit keturunan, kenapa aku harus lahir dalam keluarga ini, apa salahku, dan seterusnya lah, marah-marah di sini. Begitu dia capek marah-marah, karena marah-marah ternyata tidak memperbaiki masalah, hanya memperburuk kondisinya. Bukan hanya fisik yang sakit, batinnya juga sakit karena marah-marah. Masuklah biasanya fase bargaining, fase tawar-menawar. Di sini kemudian dia mencoba mencari jalan-jalan pengobatan. Bisa ke dokter yang lebih baik, ke dokter yang dianggap lebih ahli. Kalau tidak ketemu dokter, mungkin bahkan ke dukun. Dia bargaining, tawar-menawar. Lalu apa yang harus kulakukan? Dia akan mencari yang terbaik. Tapi setelah yang terbaik pun tidak mencapai harapan, dia masuk fase depresi. Ini bahaya. Nah, di masuk fase depresi ini putus asa, nggak mau berobat lagi, nggak mau, ya udah menyerah lah gitu. Bukan pasrah, beda ya. Pasrah dengan menyerah beda. Kalau orang putus asa itu dia diam dan menyerah. Kalau orang pasrah itu dia melakukan sesuatu yang terbaik, lalu berserah, beda. Dengan hasil yang mungkin akan datang apapun. Nah, itu. Begitu dia masuk ke fase depresi dan akhirnya berhasil melewati itu, dia masuk di fase acceptance, fase penerimaan. Nah, di fase penerimaan inilah kesembuhan mudah terjadi. Kenapa mudah terjadi? Karena dia akan berobat sambil berserah. Dia berdoa, ya Tuhan, apapun yang terjadi, kuserahkan kesehatanku kepadamu. Wahai tubuhku, aku percayakan kesehatanku kepadamu. Sembuhlah, gitu misalnya. Kan. Nanti mungkin dia akan tanpa sengaja terbimbing kepada terapis yang benar, dokter yang tepat, obat yang tepat, rumah sakit yang tepat. Ya, bukan berarti dia begitu dia berdoa seketika keajaiban terjadi. Nggak harus seperti itu. Keajaiban juga bisa terjadi dalam bentuk apa? Ketemu dokter yang tepat, ketemu rumah sakit yang tepat. Tiba-tiba penelitian sudah menemukan obat yang lebih bagus. Jadi tiba-tiba penyakitnya tidak berkembang pada saat dia mulai fase penerimaan. Penyakitnya nggak berkembang dan akhirnya penelitian berhasil menemukan obatnya. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi orang pertama yang mungkin memakai obat itu dan sembuh. Ada juga beberapa orang yang ketika masuk fase penerimaan itu, dia bicara pada tubuhnya, aku menerima diriku sakit. Mulai saat ini, apapun yang tersisa dariku,
akan kulakukan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada. Tapi jika kau bisa menyembuhkan dirimu, sembuhkanlah dirimu wahai tubuhku. Gitu misalnya dia berdoa. Akhirnya kecerdasan tubuh akan mengikuti perintah itu. Oke. Karena kecerdasan tubuh seringkali sebenarnya diciptakan untuk menyembuhkan dirinya. Tapi pikiran yang sering mengganggu proses penyembuhan. Oh, jadi Pikiran itu berat sekali efeknya. pikiran tuh efeknya ya luar Efeknya biasa berat juga, Pak. sekali. Gitu. Dan itu tidak hanya di kesehatan, mungkin di finansial juga, Pak. Sama, di mana-mana begitu. Hmm. Ya, di mana-mana begitu. Maka ketika dia sudah masuk di fase pasrah, di situ kekuatan ajaibnya muncul. Selain yang dia bisa akhirnya ketemu yang tepat, Ya. di dalam dirinya juga bisa terjadi proses penyembuhan yang mengagumkan. Seperti seorang dokter yang saya ceritakan tadi. Iya. Ya, saya juga pernah punya pengalaman seperti ini kepada banyak orang. Yang saya kasih tahu, lalu dia memberikan testimoninya. Oh, saya bisa sembuh gara-gara tumor payudara saya menyembuh. Gitu. Oke. Walaupun nggak pakai obat. Gitu. Atau yang lainnya cerita, terima kasih dok, gara-gara saya berpikir positif seperti itu. Akhirnya saya ketemu dokter yang tepat dan akhirnya saya sembuh. Gitu. Iya. Jadi intinya adalah apapun prosesnya, mau prosesnya dibantu dari luar atau dibantu oleh dirinya sendiri, kesembuhan terjadi ketika dia sudah memberikan afirmasi-afirmasi yang positif, yang menyembuhkan dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Iya, karena saya juga sempat nih, Pak Wayan, mau ke MCU nih. Saya ketakutan karena nanti jangan-jangan nih ada ini, Ya. dan ternyata iya waktu itu gula saya tinggi gitu. Nah, itu problem banget buat diri saya. Akhirnya Ya. saya mengurangi makanan yang memang tidak dianjurkan gitu. Ya. Oke, Pak Wayan. Ya. Kira-kira Pak Wayan, buat teman-teman yang mempunyai paranoid tentang hal-hal yang semacam itu, berarti kita bisa melakukannya kayak bangun lebih pagi di dini hari dan melepas semua Ketakutan, ketakutan, keputusasaan itu gitu. Karena tidak mungkin kita misalnya minta tolong sama orang, tapi kita nggak percaya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, saya mau minta tolong sama disembuhkan oleh dokter A, tapi kita nggak percaya sama dia. Nggak mungkin terjadi. Kita minta tolong dikirimkan makanan oleh kurir, tapi kita nggak percaya sama kurirnya. Nggak akan terjadi. Nah, kita minta kesembuhan pada tubuh kita, tapi kita nggak percaya pada tubuh kita, kan nggak nyambung. Kita minta kesembuhan pada kekuatan ajaib dalam diri kita, tapi kita nggak percaya keajaiban, nggak nyambung. Jadi dimulai dari belief sistem kita. Sekarang ini kan penelitian terus bergerak. Ada penelitian-penelitian lain yang meneliti tentang bagaimana efek placebo ternyata bisa menyembuhkan. Nah, kedokteran di Udayana bahkan sudah membuat buku, ya, profesor saya membuat buku spirituality, kedokteran spiritual. Jadi bagaimana spirit itu bisa berefek. Ya, kan kalau mungkin yang nonton ini pernah mengalami, saking percayanya sama dokternya, baru ketemu dokter dia sudah merasa sembuh. Ada yang begitu? Pernah ya? Pernah. Nah, punya anak, pergi ke dokter anaknya, baru ketemu aja demam anaknya hilang. Ini ada cerita menarik Pak Wayan. Saya punya pengalaman di kampung nih. Ada mantri kampung ya, mantri kan. Dan yang satu dokter. Dokter itu kalau datang kan sudah tegak, berwibawa. Pasiennya kan tegang loh. Itu malah susah sembuh. Nah, yang satu ini orangnya selengean banget. Orang baru ketemu langsung bisa ketawa kan. Dan banyak yang jodoh sama dia. Iya. Kenapa bisa terjadi? Karena seseorang itu memulai mengalami proses penyembuhan ketika dia merasa aman dan nyaman. Begitu dia merasa stres, mau sehebat apapun penyembuhnya, dia sudah stres duluan. Kortisolnya meningkat, efeknya kemana-mana, nggak nyambung dia. Tapi begitu dia merasa aman dan nyaman, semuanya baik-baik saja. Ya, jadi keamanan dan kenyamanan itu adalah kunci utama penyembuhan. Ya, jadi kalau kita mau menjadi penyembuh atau kalau kita ketemu dengan penyembuh, carilah penyembuh yang membuat kita merasa aman. Nah, makanya kita kalau memilih dokter, memilih tempat kesehatan, kan kita pilih yang aman dan nyaman. Kalau kita nggak dilayani, malah diperlakukan dengan ketus, kita kan nggak nyaman. Benar banget. Makanya para dokter pun diajarkan untuk bagaimana melayani dengan hati.
Kira-kira seperti itu. Oke. Mantap nih. Jadi kita harus ini Pak, melayani dengan hati biar Ya, tersugesti juga ya pasiennya juga mungkin seperti karena itu. begitu orang itu merasa nyaman dan aman, kepercayaan dirinya itu terbangun. Kayaknya saya sudah sembuh deh. Gitu. Nah, begitu dia ketemu orang, seorang penyembuh, dia datang dengan sebuah sakit pada fisik, ketemu penyembuhnya yang judes, ketus, nambah lagi dia. Dari datang sakit kaki, tiba-tiba disertai sakit hati. Benar. Kadang juga ada kabar nanti saya periksakan ke dokter kandungan. Ya. Malah ditakut-takutin, Bang. Ini malah aku stres ini nanti anaknya gini. Iya, Padahal yang dokter B itu enak banget penyampaiannya, menenangkan. lega, menenangkan. Ya. Nah, itu juga pelajaran buat kami kan gitu. Iya. Pak Yan, Ya. sekarang kan banyak jasa membuka mata kolbu atau AIDS yang 3 sampai 5 jutaan dan lain-lain. Apa itu mata kolbu terbuka, Pak Yan, menurut Pak Yan? Pengalaman nyata atau bisa jadi hanya ilusi pikiran saja? Kalau saya Ya. saya ngajarin orang untuk melihat tidak dalam bentuk mata kalbu gitu. Tapi membuat mereka bisa melihat manfaat atau hakikat di balik sesuatu. Sehingga kalau dia bisa melihat bukan hal-hal gaib ya. Bisa melihat ini misalnya apa? Ketika dia mengalami sebuah kondisi terpuruk ekonominya misalnya. Ya. Saya ajak dia melihat makna. Jangan-jangan ada makna di balik ini. Atau misalnya dia dipecat dari sebuah perusahaan. Saya ajak dia melihat jangan-jangan dipecat ini adalah momentum untuk kamu tumbuh lebih bagus di tempat yang lain. Okay. Nah, itu yang mata ketiga yang sering saya bantu buka. Positive thinking gitu. Mata kebijaksanaan. Cakra ajna. Cakra ajna itu bukan dengan ilmu-ilmu itu bukan. Saya ajak dengan pengetahuan membuka kebijaksanaan. Oke. Sehingga apa yang tadinya terlihat tidak berharga menjadi berharga. Nah, misalnya dulu sampah menjadi sesuatu yang tidak berharga bagi Cina. Tapi begitu mereka menemukan manfaat dari sampah sebagai pembangkit listrik, mereka bahkan ngimport sampah. Gitu. Itu contoh bagaimana pikiran yang bijaksana bisa melihat sesuatu di balik itu baru bermanfaat. Kalau kita misalnya membuka mata ketiga yang ingin melihat makhluk-makhluk gaib misalnya, itu malah jangan-jangan nanti kalau kita cerita dibilang halusinasi. Benar banget. Tapi kalau kita melihat hakikat atau makna, di balik setiap bencana ada berkah, di balik berkah ada bencana gitu misalnya, ketika kita mempunyai kemampuan melihat itu, dan itu kita ceritakan pada orang lain, kita akan disebut bijaksana. Tapi kalau kita membuka mata ketiga yang melihat hal-hal tak terlihat, kita ceritakan pada orang lain, kita disebutnya halu. Berarti kita harus pandai-pandai mereduksi untuk menjadikan sesuatu yang negatif itu menjadi sebuah pandangan yang positif. Gitu, nah, hidup ini kan harus berguna. Iya. Jadi apa yang tadinya tidak terlihat tidak berguna, kita bisa jadikan berguna. Itulah gunanya ilmu atau guna. Ilmu itu artinya guna. Sehingga ada guna widya, ilmu pengetahuan yang kalau ilmu tidak berguna, maka percuma kita belajar.